Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelas. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke. Sebelum kita mulai, Ibu absen dulu ya. Retno hadir, Wanda hadir, Luisa Hadir Ibu. Rahmani Hadir Ibu. Preti, Bella, Atifa, Dia, Rini, Hadir Ibu. Safaat, Putri, Vina, Miska, Fadil, Ilmi, Rizka, Komal, Dea, Amalia, hadir? Mana dia? Cuma Amalia yang tidak hadir? Oke, berarti ada semua kecuali Amalia ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Apa yang kita bahas? Ada yang ingat apa yang kita bahas minggu lalu? Tentang Pancasila, Ibu. Iya, tentang Pancasila. Apa saja yang kita bahas minggu lalu? Ada yang bisa jawab? Simbol-simbol Pancasila. Apa saja? Yang pertama apa? Kedua? Ketiga? Empat? Kelima? Oke, semuanya masih ingat ya. Sekarang kita masuk di materi energi dan perubahannya. Ada yang tahu apa itu energi? Ada? Tidak. Ibu akan jelaskan. Jadi, energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Contoh energi yang ada di sekitar kita itu ada seperti energi cahaya yang berasal dari matahari, kemudian ada energi panas, energi gerak, dan juga energi bunyi. Energi itu terbuat dari sumber energi. Ada yang tahu apa itu sumber energi? Jadi, sumber energi merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang menghasilkan energi. Sumber energi dibagi menjadi dua. Ada sumber energi yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber energi yang dapat diperbarui adalah sumber energi yang selalu tersedia di alam. Sedangkan sumber energi yang tidak dapat diperbarui adalah sumber energi yang keberadaannya terbatas di alam. Contoh sumber energi yang selalu tersedia di alam. Ada matahari. Matahari merupakan sumber energi cahaya dan energi panas yang dimana matahari ini merupakan energi utama terbesar di bumi. Dan yang kedua ada air. Air merupakan sumber kehidupan makhluk hidup. Kemudian contoh energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Ada yang ingat apa tadi sumber energi yang tidak dapat diperbarui? Tidak. Oke. Jadi yang seperti Ibu jelaskan tadi, sumber energi yang tidak dapat diperbarui itu adalah sumber energi yang keberadaannya terbatas di alam. Contohnya bahan bakar fosil, di mana bahan bakar fosil berasal dari sisa tubuh makhluk hidup yang terkubur dalam perut bumi selama jutaan tahun. Contohnya ada batu bara dan gas alam. Sampai di sini paham? Oke. Kita masuk di perubahan bentuk energi. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi anak-anak, energi itu tidak dapat kita ciptakan maupun kita musnahkan, tetapi energi dapat kita rasakan. Energi juga dapat berubah bentuk dari bentuk satu ke bentuk
lainnya. Contohnya ada lampu, energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya lampu yang semulanya mati, kemudian kita aruskan arus listrik, lampu tersebut akan menyala. Yang kedua ada setrika, energi listrik menjadi energi panas. Setrika yang semulanya dingin, ketika kita aruskan arus listrik, setrika tersebut akan menjadi panas. Dan yang ketiga ada energi listrik menjadi energi gerak. Ada contohnya kipas. Kipas yang semulanya diam, ketika kita berikan arus listrik akan jadi bergerak atau berputar. Oke. Selanjutnya ada energi kimia menjadi energi listrik. Di sini ada baterai, ada jam. Ketika jam ini kita berikan energi kimia dari baterai, maka jam tersebut akan berubah menjadi berputar kan? Berputar yang menjadi energi listrik menjadi energi kimia menjadi energi listrik. Kemudian ada energi bunyi, ada handphone. Ketika handphone tidak kita berikan energi listrik, apakah bisa berbunyi? Tidak. Berarti energi listrik dapat kita aruskan ke handphone sehingga handphone bisa berbunyi. Kemudian ada makanan. Makanan juga termasuk salah satu energi bagi kita. Jika kita tidak makan, apakah kita bisa bergerak? Bisa. Kalau kita tidak makan, apakah kita bisa bergerak? Loyo kan? Tapi tidak semangat kan? Oke. Sampai di sini paham? Ibu akan tanya satu-satu. Ada yang bisa jawab? Selain yang Ibu jelaskan tadi, apa saja energi yang menghasilkan bunyi? handphone. Dan selain yang Ibu jelaskan tadi, apa? Radio. Iya, radio. Selanjutnya energi yang menghasilkan panas. Luisa, apa energi yang menghasilkan panas selain yang Ibu jelaskan tadi? Oven. Oke. Selanjutnya ada energi cahaya. Selain yang Ibu jelaskan tadi, apa saja energi cahaya selain selain sini Ibu ada tugas. Kita bagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok mengerjakan, lalu perwakilan 1 orang membacakan di depan hasil jawabannya. Ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 1, batasnya di Riva masuk di kelompok 2. Batasnya di Retno. Kelompok 2 ini batasnya di Liza, Ika ini masuk di kelompok 3. Perhatikan baik-baik petunjuknya ya. Jika tidak mengerti bisa ditanyakan.
Di jawaban pertama, soalnya dalam kehidupan sehari-hari kita melihat banyak cahaya. Dapatkah kamu menyebutkan benda apa saja yang dapat menghasilkan cahaya? Ada dua, yang pertama lampu dan senter. Yang kedua, apakah energi itu bisa habis? Jelaskan jawabanmu. Bisa, karena beberapa energi ada masanya, contohnya seperti energi kimia dan energi listrik. Yang ketiga, apa saja manfaat matahari dalam kehidupan kita? Manfaat matahari dalam kehidupan kita sehari-hari, yang pertama bisa membantu mengeringkan baju yang ada di jemuran. Kedua, dapat membantu proses fotosintesis pada tubuh. Terima kasih. Kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk selanjutnya kelompok 2. Siapa yang mau maju? Bella. Yang maju dapat nilai plus ya. Yang pertama, dalam kehidupan sehari-hari kita melihat banyak cahaya. Dapatkah kamu menyebutkan benda apa saja yang menghasilkan cahaya? Yang pertama itu ada lilin, obor, dengan api. Yang kedua, apakah energi itu bisa habis? Jelaskan jawabanmu. Iya, bisa habis, terutama energi tidak terbarukan seperti bahan bakar fosil, yaitu minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Apa saja manfaat matahari dalam kehidupan kita? Yang pertama ada sumber energi panas. Yang kedua bisa sebagai sumber cahaya dan mengeringkan pakaian. Tepuk tangan dulu untuk Bella. Selanjutnya kelompok 3. Siapa yang mau maju? Boleh, Bu. Ya, Putri maju. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3, di mana anggota saya ada sendiri Putri, Andini, Rini, Tina, Fadil, Hariska, Vicky, Ilmi, Rizky, Ega. Pertanyaan nomor 1, dalam kehidupan sehari-hari kita melihat banyak cahaya. Dapatkah kamu menyebutkan benda apa saja yang menghasilkan cahaya? Di sini ada 3, yang pertama ada matahari, lampu, dan juga senter. Kemudian, apakah energi ini bisa habis? Jelaskan jawabanmu. Ya, bisa habis karena ada energi yang tidak dapat diperbarui, sehingga ketika kita boros energi tersebut akan habis, contohnya minyak bumi. Kemudian nomor 3, apa saja manfaat matahari dalam kehidupan kita? Yang pertama, manfaatnya kita dapat menjemur pakaian, menyehatkan tubuh dengan mendapatkan vitamin D, dan juga membantu pembentukan tulang. Oke, tepuk tangan. Sampai di sini paham yang kita bahas hari ini? Paham. Sebelum kita tutup, kita speaking dulu. Dengarkan dulu ya.
oleh ketua kelas. Baik, menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai.